Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Tepat saat sang Raja Bintang Roh Api hendak berbalik dan pergi, langit yang awalnya cerah tiba-tiba berubah warna. Ledakan, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari langit, seakan-akan langit dan bumi akan runtuh. Awan gelap yang awalnya dibubarkan oleh Dewa Bintang Roh Api tidak hanya berkumpul kembali, tetapi juga menjadi lebih tebal. Seluruh langit langsung diselimuti warna merah tua yang aneh. Sang Dewa Bintang Roh Api berhenti dan untuk pertama kalinya ekspresi serius muncul di wajahnya yang awalnya tenang. Dia perlahan berbalik, menatap ke langit, dan sekilas keterkejutan tak kentara terpancar di matanya. Chen Ping dan yang lainnya juga mendongak dan melihat awan merah tua di langit berputar cepat, membentuk pusaran besar. Dalam pusaran itu, kilatan petir berwarna merah tua yang tak terhitung jumlahnya menari-nari liar, memancarkan ledakan guntur yang menggelegar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah di tengah pusaran merah tua itu, muncul sebuah lubang hitam raksasa. Di dalam lubang hitam, ada atmosfer yang menyesakkan dan menakutkan, seolah-olah cahaya pun akan ditelan. Apa yang terjadi? Ziyuan berkata dengan kaget, suaranya bergetar. Wajah Wu Hao juga memucat. Aura yang mengerikan, bahkan lebih menakutkan daripada Soul Devourer. Ling Yue menggenggam erat tongkat di tangannya, tatapannya penuh kewaspadaan, apakah ada monster kuat lain yang akan muncul? Hu Mazi menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesungguhan, aku tidak tahu, tapi dilihat dari auranya, ini jelas merupakan eksistensi yang sangat menakutkan. Semua orang merasakan ketakutan yang tak terjelaskan. Bahkan mereka yang baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika dihadapkan dengan fenomena aneh yang tiba-tiba ini di dunia memanggil. Pada saat ini, seberkas cahaya merah tua melesat keluar dari lubang hitam dan langsung tiba di atas lembah. Dalam sorotan cahaya, samar-samar terlihat sesosok yang perlahan muncul. Saat berkas cahaya itu berangsur-angsur menghilang, seorang pria parubaya berjubah merah muncul di hadapan semua orang. Pria parubaya itu tampak berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah tampan namun sedikit pesona jahat. Matanya bagaikan dua api yang menyala-nyala, memancarkan cahaya merah yang aneh. Rambutnya hitam seperti tinta, tetapi ada semburat api merah tua di ujungnya. Dia dikelilingi oleh api merah gelap yang samar, dan seluruh tubuhnya memancarkan tekanan mengerikan yang tak terlukiskan, seolah-olah bahkan udara akan dibakar olehnya. Yang paling mengejutkan adalah ada totem api aneh di dahinya. Totem itu menggeliat perlahan seperti makhluk hidup, memancarkan aura jahat yang mendebarkan jantung. Orang ini, Ling Xi berkata dengan kaget. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pria parubaya di depannya jelas tidak kalah dengan penguasa bintang roh api. Chen Ping dan yang lainnya bahkan lebih tercengang. Mereka belum pernah melihat makhluk seseram itu. Aura yang terpancar dari lelaki parubaya ini bahkan lebih mengerikan dari aura Soul Devourer tadi. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah reaksi dari Dewa Roh Api. Wajah Dewa Bintang Roh Api yang tadinya tenang kini dipenuhi kesungguhan, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan secercah ketidakpercayaan terpancar di matanya. Li Raja Iblis Api. Suara Dewa Bintang Roh Api bergetar sedikit, dan jelas bahwa dia mengenali orang di depannya. Raja Iblis Api. Semua orang bingung, karena mereka belum pernah mendengar nama ini. Namun jika dilihat dari reaksi sang Raja Bintang Roh Api, Raja Iblis Api ini jelas merupakan eksistensi yang amat mengerikan. Raja Iblis Api perlahan membuka matanya, tatapannya menyapu seluruh tempat bagaikan dua nyala api, dan akhirnya tertuju pada Raja Bintang Roh Api. Hehe, Tuan Roh Api, lama tak berjumpa. Sudut mulut Raja Iblis Li Huo melengkung membentuk senyum jahat, dan suaranya sedikit serak tetapi penuh daya tarik.
Dewa Bintang Roh Api menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dewa Iblis Api, kau bukankah? Kau sudah lama disegel di penjara api surga ke-9. Bagaimana kau bisa berakhir di sini? Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak, segel. Kau pikir orang-orang tua itu bisa menyegelku? Naif sekali. Dia berhenti sejenak, tatapan dingin terpancar di matanya. Bukan hanya lolos, tapi aku bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan urusan denganmu. Penyelesaian akun. Dewa Bintang Roh Api mengerutkan kening. Aku tidak punya dendam padamu di masa lalu atau masa kini. Apa yang ingin kau selesaikan denganku? Tidak ada dendam atau kebencian. Sang Raja Api mencibir, kalau kau tidak bersekongkol dengan orang-orang tua itu. Untuk menyerangku, bagaimana mungkin aku bisa dikurung di penjara api selama bertahun-tahun? Kita harus menyelesaikan masalah ini hari ini. Setelah mendengar ini, semua orang mengerti. Ternyata mereka berdua adalah orang-orang kuat zaman dahulu dari surga ke-9, dan mereka juga punya dendam. Yang tak diketahui, ekspresi Raja Bintang Roh Api berubah. Kaulah yang memulai semuanya saat itu. Kau membunuh banyak nyawa untuk mengembangkan kemampuan jahatmu. Kami hanya menegakkan keadilan, melakukan keadilan untuk surga. Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak, konyol sekali. Yang kuat memangsa yang lemah, yang terkuat bertahan hidup. Begitulah hukum alam semesta. Sampah-sampah itu mati, jadi apa hubungannya denganku? Jejak kekejaman terpancar di matanya. Hari ini, aku tidak hanya akan membalas dendam padamu, tetapi juga membuat seluruh surga ke-6 membayar penderitaan yang kutanggung saat itu. Setelah berkata demikian, pandangan Raja Iblis Lihuo tertuju pada botol giok di tangan Raja Bintang Huoling. Tuan Roh Api, berikanlah botol giok di tanganmu kepadaku, kata Raja Iblis Lihuo dengan dingin. Dewa Bintang Roh Api tanpa sadar mengencangkan botol giok di tangannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Raja Api menyeringai, tentu saja aku akan melepaskan sang pemakan jiwa. Dia putra seorang teman baikku sejak bertahun-tahun lalu. Bagaimana mungkin aku hanya bisa melihatnya disegel olehmu? Anda, ekspresi wajah Fire Spirit Star-Lord berubah. Apakah kau ingin Soul Devourer terus mendatangkan malapetaka di dunia? Bencana bagi dunia. Raja Iblis Api berkata dengan nada menghina, dunia ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan yang kuat berkuasa. Pemakan jiwa memiliki kekuatan untuk menguasai dunia ini, itulah kemampuannya. Kalian yang mengaku orang benar hanya iri dengan kekuatannya. Dia terdiam, tatapan dingin terpancar di matanya. Fire Spirit Star-Lord, aku bertanya sekali lagi, maukah kau menyerahkan botol giok itu atau tidak? Dewa Bintang Roh Api menggenggam erat botol giok itu, wajahnya dipenuhi tekad. Aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Sang pemakan jiwa telah membunuh makhluk hidup, kejahatannya keji. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melepaskannya. Hebat, sungguh Dewa Bintang Roh Api yang saleh. Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak, karena kau tidak mau menerima roti panggangku, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Setelah dia selesai berbicara, api merah gelap di sekitar Raja Iblis Lihuo tiba-tiba melonjak, dan aura yang dia pancarkan menjadi semakin mengerikan. Ledakan. Dengan suara keras, aura mengerikan meledak dari tubuh Raja Iblis Lihuo, dan seluruh lembah bergetar hebat. Udara di sekitarnya tampak terbakar, dan suhunya langsung melonjak ke tingkat yang mengerikan. Chen Ping dan yang lainnya merasa tercekik. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan Raja Iblis Lihuo jelas tidak kalah dengan Raja Bintang Huoling. Tuan Roh Api, mari kita selesaikan masalah ini hari ini. Sang Raja Iblis Api meraung, sosoknya berkelebat, dan dalam sekejap ia menyerbu ke arah Raja Bintang Roh Api. Ledakan. Kecepatan Lihuo Demon Lord sangat mencengangkan, dan dia tiba di depan Huoling Star Lord hampir seketika. Tangan kanannya membentuk cakar,
membawa api merah gelap yang mengerikan, dan mencengkeram dada dewa. Bintang roh api, angin cakar bersiul, dan udara terkoyak dimanapun ia lewat, menimbulkan ledakan suara tajam yang menembus udara. Wajah Raja Bintang Roh Api berubah. Dia tidak menyangka kecepatan Raja Iblis Api akan secepat ini. Ia dengan cepat menghindar ke samping dan melambaikan tangan kanannya. Api keemasan melesat dari tangannya dan melesat ke arah Raja Iblis Lihuo. Bang! Api keemasan dan api merah tua saling bertabrakan, menimbulkan suara keras yang mengguncang bumi. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar ke segala arah dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Jepret, jepret, gunung-gunung di sekitarnya mulai runtuh akibat fluktuasi energi yang mengerikan ini, dan bumi retak menjadi jurang tak berdasar. Awan-awan di langit terguncang, menampakkan pusaran merah gelap yang mengerikan. Chen Ping dan yang lainnya merasa pusing dan mereka segera mengerahkan kekuatan spiritual mereka untuk menahan gelombang kejut yang mengerikan itu. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah nasib para pembudidaya iblis dan roh-roh iblis di sekitar mereka. Ah! Jeritan melengking terdengar, dan para pembudidaya iblis serta jiwa-jiwa iblis yang awalnya mengelilingi lembah langsung menguap oleh fluktuasi energi yang mengerikan ini. Tak ada jejak yang tersisa. Tidak bagus. Wajah Chen Ping berubah. Ia menyadari bahwa jika ia membiarkan kedua prajurit kuno ini terus bertarung, bukan hanya mereka yang akan terpengaruh, tetapi seluruh surga keenam mungkin akan hancur. Semuanya, bersembunyilah di dalam lonceng bermotif naga. Teriak Chen Ping, dan pada saat yang sama mengeluarkan lonceng bermotif naga dari cincin penyimpanan. Berdengung, lonceng yang jernih berbunyi, dan lonceng berpola naga itu langsung membesar, memancarkan cahaya keemasan, menyelimuti Chen Ping dan yang lainnya. Di bawah perlindungan lonceng berpola naga, Chen Ping dan yang lainnya merasakan tekanan pada mereka tiba-tiba berkurang banyak, tetapi mereka dapat merasakan pertempuran di luar semakin sengit. Ledakan, 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 suara keras terus terdengar dan seluruh lembah bergetar hebat. Pemandangan di luar semakin mengerikan. Gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan pusaran merah tua di langit semakin mengerikan. Chen Ping dan yang lainnya melihat melalui celah pada lonceng berpola naga dan melihat Raja Bintang Roh Api dan Raja Iblis Api bertarung dengan sengit di udara. Api keemasan dan api merah tua saling bertautan di udara, membentuk pita cahaya yang terang dan berbahaya. Setiap tabrakan menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga dan menimbulkan fluktuasi energi yang mengerikan. Sang Dewa Bintang Roh Api memegang pedang emas menyala di tangannya, dan keterampilan pedangnya elegan dan tajam. Setiap pedangnya membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Api keemasannya seolah memiliki kehidupan di tangannya, terkadang berubah menjadi naga, terkadang menjadi burung phoenix, menyerang Raja Iblis Lihuo. Sang Raja Iblis Api tidak bersenjata, tetapi setiap gerakannya mengandung kekuatan yang mengerikan. Tangannya dibalut api merah tua, kadang berubah menjadi cakar tajam, kadang menjadi kepalan tangan, dan terlibat dalam tabrakan dahsyat dengan pedang berapi milik Fire Spirit Star-Lord. Ding, 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 suara logam yang berbenturan terus terdengar, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Api keemasan dan api merah tua terus saling terkait dan bertabrakan di udara, menghasilkan gelombang kejut energi yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pegunungan yang jauh dengan mudah hancur seperti tahu di bawah fluktuasi energi yang mengerikan ini. Ah! Jeritan lain terdengar, dan sebuah gunung yang tidak jauh dari sana langsung rata dengan tanah oleh gelombang kejut. Energi yang mengerikan. Semua makhluk hidup di gunung, baik pembudidaya iblis maupun binatang biasa, lenyap dalam sekejap. Chen Ping dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat adegan pertempuran yang begitu mengerikan. Ini bukan lagi pertempuran antar manusia, melainkan perang antara dewa dan iblis. Ini
sangat menakutkan. Ziyuan berkata dengan kaget, suaranya bergetar. Wajah Hu Hao pun memucat, apakah ini kekuatan seorang ahli kuno? Sungguh mengerikan. Ling Yue menggenggam erat tongkat di tangannya, matanya dipenuhi ketakutan. Jika kita tidak dilindungi oleh lonceng pola naga, kita pasti sudah menguap oleh fluktuasi energi yang mengerikan ini. Hu Mazi menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesungguhan, keduanya terlalu kuat. Aku khawatir seluruh langit keenam tidak akan mampu menahannya. Ling Si menyaksikan pertempuran sengit di luar, matanya dipenuhi kekhawatiran, ini tidak bisa dibiarkan. Pertarungan, mereka akan menghancurkan seluruh surga keenam. Semua orang terdiam, mereka tahu Ling Qi benar, tetapi menghadapi makhluk sekuat itu, mereka tak berdaya. Ledakan, terdengar suara ledakan keras lagi, dan serangan dari Fire Spirit Star Lord dan Fire Demon Lord kembali bertabrakan. Tabrakan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Api keemasan dan api merah tua membentuk bola energi raksasa. Di udara, jepret, jepret, retakan mulai tampak di ruang sekitarnya, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pusaran merah gelap di langit menjadi semakin ganas, dan lubang hitam menjadi semakin besar. Ah! Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat yang sama, dan semua makhluk hidup dalam radius puluhan mil. Apakah mereka adalah pembudidaya iblis, jiwa iblis, atau hewan dan tumbuhan biasa, langsung diuapkan oleh gelombang kejut energi yang mengerikan ini. Seluruh lembah seketika berubah menjadi reruntuhan mati. Chen Ping dan yang lainnya melihat keluar melalui celah-celah lonceng berpola naga, hanya untuk melihat bahwa pemandangan di luar telah menjadi seperti neraka. Bumi retak menjadi jurang tak berdasar, gunung runtuh, sungai mengering, dan udara dipenuhi bau terbakar. Inilah kekuatan pertarungan antara manusia kuat zaman dahulu kala. Akibatnya saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Ledakan, 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 pertempuran sengit terus berlanjut. Sosok Dewa Bintang Roh Api dan Dewa Elblis Api terus berkelebat di udara. Api, keemasan dan api merah tua saling bertautan, membentuk serangkaian pita cahaya yang indah dan berbahaya. Ilmu pedang Sang Dewa Bintang Roh Api menjadi semakin ganas, dan api keemasan di tangannya berubah wujud menjadi berbagai macam bentuk. Terkadang ia berubah menjadi naga yang mengaum, terkadang menjadi burung phoenix yang terbang, dan terkadang menjadi harimau yang menuruni gunung. Setiap gerakan dan jurus mengandung kekuatan yang mengerikan. Raungan naga api. Dewa Bintang Roh Api meraung marah dan mengayunkan pedang api di tangannya dengan ganas. Seekor naga api emas, raksasa melesat keluar dari pedang, mengaum ke arah Dewa Elblis Api dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Kemanapun naga api itu lewat, udara pun terbakar, menimbulkan suara-suara tajam yang menembus udara. Ekspresi Raja Iblis Li Huo berubah, bisa merasakan kekuatan mengerikan dari serangan ini. Namun, ia tidak mundur. Sebaliknya, secercah kegembiraan terpancar di matanya. Tepat waktu, Sang Raja Elblis Api tertawa terbahak-bahak dan berkata, biarkan aku menunjukkan kepadamu apa yang telah aku capai. Selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Li Huo membentuk segel dengan tangannya, dan api merah tua di sekelilingnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi burung phoenix menyala yang besar. Phoenix api. Raja Elblis Api meraung, dan burung phoenix api raksasa mengeluarkan teriakan melengking dan menyerbu ke arah naga api emas. Ledakan, naga api emas dan phoenix api bertabrakan dengan raungan menggelegar yang mengguncang bumi. Gelombang energi mengerikan yang berpusat di sekitar keduanya, menyebar ke segala arah. Ah! Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar pada saat yang sama, dan di kejauhan, puluhan gunung langsung rata dengan tanah oleh gelombang kejut energi yang mengerikan ini. Chen Ping dan yang lainnya menyaksikan dengan ketakutan dan kecemasan. Mereka bisa merasakan bahwa kekuatan kedua prajurit kuno ini masih terus meningkat.
Bagaimana ini mungkin? Wu Hao berkata dengan kaget, kekuatan mereka masih meningkat. Wajah Ling Yue juga memucat, mungkinkah mereka belum menggunakan kekuatan penuh mereka? Hu Mazi menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesungguhan, tidak, mereka sudah mengerahkan segalanya. Hanya saja kekuatan mereka terlalu kuat. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar potensi yang akan mereka lepaskan. Chen Ping juga mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah ada cara untuk menghentikan pertempuran mengerikan ini. Ledakan keras lainnya bergema, dan Dewa Bintang Roh Api dan Dewa Iblis Api terhempas bersamaan. Keduanya mundur, puluhan langkah di udara sebelum berhasil menstabilkan diri. Wajah Fire Spirit Star-Lord pucat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas, tabrakan tadi telah menyebabkan kerusakan yang cukup parah padanya. Situasi Raja Iblis Li Huo serupa. Wajahnya agak pucat, dan api merah tua di sekujur tubuhnya juga semakin redup. Hahaha, Tuan Roh Api, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak. Meski wajahnya pucat, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Dewa Bintang Roh Api menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, Dewa Iblis Api, kau tidak buruk. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, kekuatanmu telah meningkat pesat. Sama juga, Raja Iblis Api tertawa jahat dan berkata, namun, pertempuran ini baru saja dimulai. Aku akan memberitahumu siapa Raja Api yang sebenarnya. Setelah mengatakan ini, api merah gelap di sekitar Raja Iblis Li Huo melonjak lagi, dan aura yang dipancarkannya menjadi lebih mengerikan. Sang Dewa Bintang Roh Api tak mau kalah, menarik napas dalam-dalam, dan api kemasan di sekelilingnya semakin menyilaukan. Ledakan, keduanya saling menyerang lagi, dan api kemasan serta api merah tua kembali bertabrakan di udara. Ding, 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 suara logam yang berbenturan terus terdengar, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Api keemasan dan api merah tua terus saling terkait dan bertabrakan di udara, menghasilkan gelombang kejut energi yang mengerikan dan tak terhitung jumlahnya. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pusaran merah tua di langit menjadi semakin ganas, dan lubang hitam itu semakin membesar. Ah! Jeritan lain terdengar, dan di kejauhan, gunung besar lainnya langsung rata dengan tanah oleh gelombang kejut energi yang mengerikan ini. Seluruh langit keenam berguncang hebat, seakan-akan akan runtuh sewaktu-waktu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pusaran merah tua di langit yang mulai melahap segala sesuatu di sekitarnya. Awan dan cahaya semuanya ditelan oleh lubang hitam raksasa itu. Apakah ini akan menghancurkan seluruh surga keenam? Tanya Ziyuan kaget, suaranya bergetar. Wajah Wu Hao pun memucat, terlalu mengerikan. Ini bukan lagi pertempuran antar manusia, ini perang antara dewa dan iblis. Ling Yue menggenggam erat tongkat di tangannya, matanya dipenuhi ketakutan, jika mereka terus bertarung. Seluruh surga keenam akan dihancurkan oleh mereka. Hu Mazi menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kesungguhan, kita harus menemukan cara untuk menghentikan mereka. Kalau tidak, seluruh langit keenam akan hancur. Ling Qi menyaksikan pertempuran sengit di luar, matanya dipenuhi kekhawatiran, tapi kita bukan tandingan mereka. Bagaimana mungkin kita bisa menghentikan mereka? Semua orang terdiam. Mereka tahu Ling Qi benar. Menghadapi makhluk sekuat itu, mereka sama sekali tak berdaya. Ledakan keras lainnya terdengar, dan Dewa Bintang Roh Api dan Dewa Iblis Api sekali lagi terhempas. Keduanya mundur, puluhan langkah di udara sebelum berhasil menstabilkan diri. Kali ini, keduanya terluka lebih parah. Wajah Fire Spirit Star-Lord semakin pucat, dan darah mengalir lebih banyak dari sudut mulutnya. Kondisi Fire Demon Lord pun serupa, wajahnya semakin pucat, dan api merah tua di tubuhnya semakin redup. Hahaha,
Tuan Roh Api, kau tak mampu lagi melakukan ini. Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak. Meskipun terluka parah, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Dewa Bintang Roh Api menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, Dewa Iblis Lihuo, kau tidak jauh lebih kuat. Kekuatan kita sama, kita berdua tidak bisa melakukan apapun. Ya, Raja Iblis Api tertawa jahat dan berkata, itu belum tentu benar. Aku masih punya senjata rahasia yang belum kugunakan. Setelah berkata demikian, Tuan Lihuo tiba-tiba mengeluarkan sebuah token hitam aneh dari cincin penyimpanannya. Ada tengkorak ganas terukir pada token tersebut, dengan api merah tua menyala di mata tengkorak itu. Apa ini? Wajah Raja Bintang Roh Api berubah, lah bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam token hitam ini. Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak dan berkata, ini harta karun yang kudapatkan di penjara api. Dengan ini, aku bisa langsung meningkatkan kekuatanku beberapa kali lipat. Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Lihuo mengangkat ordo pemakan jiwa ke atas kepalanya dan menggumamkan. Sesuatu berdengung. Suara dengungan aneh terdengar, dan ordo pemakan jiwa langsung mengeluarkan cahaya merah gelap yang menakutkan. Di dalam cahaya itu, terdengar jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya, seakan-akan ada banyak jiwa yang terzalimi yang berjuang di dalamnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pusaran merah tua dan lubang hitam di langit benar-benar mulai menyatu menuju ordo pemakan jiwa. Energi iblis hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pusaran dan lubang hitam dan mengalir ke dalam ordo pemakan jiwa. Api merah tua di sekitar Raja Iblis Lihuo tiba-tiba meledak, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin mengerikan. Kekuatannya benar-benar meningkat dalam sekejap. Wajah Raja Bintang Roh Api berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Raja Iblis Api telah melampauinya. Dalam sekejap, hahaha, Tuan Roh Api, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku. Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak dan berkata, bersiaplah untuk mati. Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Lihuo melesat dan menyerbu ke arah Raja Bintang Huoling dalam sekejap. Kecepatannya beberapa kali lipat lebih cepat dari sebelumnya, dan ia tiba di depan Raja Bintang Huoling hampir seketika. Wajah Raja Bintang Roh Api berubah drastis, lah ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Bang! Raja Iblis Api meninju dada Raja Bintang Roh Api, dan Raja Bintang Roh Api langsung terlempar. Engah! Sang Raja Bintang Roh Api memuntahkan seteguk besar darah ke udara, dan tubuhnya terlempar mundur seperti layang. Layang yang talinya putus, lalu jatuh tersungkur ke tanah. Penguasa Bintang Roh Api, Chen Ping dan yang lainnya berseru kaget. Mereka tidak menyangka bahwa penguasa Bintang Roh Api akan dikalahkan. Dengan begitu menyedihkan, Raja Iblis Api perlahan mendarat di tanah dan menatap Raja Bintang Roh Api yang terjatuh dengan senyum jahat di wajahnya. Raja Bintang Roh Api, apakah sudah waktunya bagimu untuk menyerahkan botol giok itu sekarang? Sang Raja Bintang Roh Api berjuang untuk berdiri, tetapi luka-luka di tubuhnya terlalu parah dan dia tidak bisa bergerak. Sama sekali, kamu, jangan pernah memikirkannya. Sang Dewa Bintang Roh Api mengucapkan hal itu sambil menggertakkan giginya. Raja Iblis Api mencibir dan berkata, karena kau menolak menyerahkannya, aku tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Setelah berkata demikian, Lihuo Demon Lord melintas dan langsung muncul di hadapan Huoling Star Lord. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih botol giok di tangan Dewa Bintang Roh Api. Sang Dewa Bintang Roh Api ingin melawan, tetapi tubuhnya tidak dapat bergerak sama sekali. Memanggil, dengan suara pelan, botol giok itu direnggut oleh Raja Iblis Lihuo. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Sang Raja Iblis Api tertawa terbahak-bahak, sambil memegang botol giok, matanya berkilat penuh kegembiraan. Dewa Bintang Roh Api tergeletak di tanah, matanya dipenuhi kebencian dan kemarahan. Dewa Iblis Api, kau akan menyesali ini.
Penyesalan, kata Raja Iblis Lihuo dengan nada meremehkan, aku tidak pernah tahu apa itu penyesalan. Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Lihuo membuka tutup botol giok. Berdengung, suara dengungan aneh terdengar, dan cahaya hitam yang mengerikan langsung keluar dari botol giok.